Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kesibukan saya wah, cari barang bekas di jalan buat makan hari-hari. Ada beberapa sih berita viral di televisi. Baik itu televisi ya, terus di YouTube juga saya sempat lihat. Yang mana viral, yang mana ini? Yang Puan Maharani dan Prabowo yang mau maju capres tahun 2024, atau yang belum lama ini Lord Rangga mau nyalon juga katanya di tahun 2024, atau apa beberapa pekan lalu soal KPK, maksudnya pegawai KPK yang puluhan, hampir 100 lah, yang diberhentikan karena tidak lolos TWK. Yang mana? Ayo. Oh, berarti kita Pemprov ini boros ini kan. Bukan cocok atau tidak cocok untuk jadi presiden, tapi apakah mereka itu bisa tidak memegang amanah seperti itu? Apakah negara ini akan berkembang tidak ketika mereka memimpin? Dari mulai segi ekonominya, apakah berkembang tidak, segi pendidikannya, segi budayanya mungkin, atau segi hukum, seperti itu. Artinya kita mulai dari segi hukum. Apakah cita-cita bangsa ini, yakni menegakkan hukum di negara ini, sudah baik tidak, atau sudah sesuai dengan undang-undang kita tidak, atau malah tidak, belum sama sekali. Artinya kita mulai dari segi hukum misalnya, apakah penegakan hukum kita sudah sesuai tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau malah mungkin belum. Waduh, ribet juga itu. Parameternya seperti apa? Artinya alat ukurnya itu seperti apa? Tapi setidaknya pemerintah sekarang tengah berjuang untuk menegakkan hukum. Cuman lagi-lagi pertanyaan untuk semua pihak, seperti saya seorang yang awam, apakah penegakan hukum di negara kita itu sudah sesuai dengan undang-undang dasar kita tidak, atau malah belum? Nah, kalau belum, targetnya itu seperti apa, atau ke depannya itu seperti apa? Ya, yang mengujinya juga berarti harus orang yang kompeten, terus tidak memihak lah, tidak memihak misalnya A, memihak B atau C, seperti itu. Ya, persoalan ekonomi kita di masyarakat itu tentu harus dikaitkan dengan persoalan ekonomi kesehatan negara nasional, atau juga kita kaitkan dengan persoalan ekonomi dunia. Terus untuk mengukur apakah ada peningkatan ekonomi di suatu negara, khususnya di negara kita,
menurut saya itu apa ukurannya begitu? Apakah ukurannya adalah penurunan hutang luar negeri, atau yang kedua mungkin ukurannya adalah peningkatan pembangunan di mana-mana secara infrastruktur, mungkin jalan tol, bangunan gedung besar, bangunan bertingkat, atau mungkin diukur melalui peningkatan pendapatan per orang di negara kita, seperti itu. Nah, atau mungkin ketiganya itu misalnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau memang berkaitan berarti coba kita telisik satu persatu, kita bedah satu persatu. Misalnya yang pertama yang tadi saya sebutkan, misalnya apakah parameternya itu persoalan penurunan hutang luar negeri. Nah, apakah hutang luar negeri kita itu saat ini dari waktu beberapa tahun kemarin misalnya itu mulai berkurang, atau stuck di situ, atau malah lebih banyak kalau misalnya pakai ukuran itu. Yang kedua, apakah pendapatan per orang kita di negara kita ini itu meningkat atau tidak, seperti itu kalau memang pakai ukuran itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada peningkatan pembangunan, misalnya infrastruktur, jalan tol, atau mungkin bangunan gedung, dan itu semua ada peningkatan ekonominya, misalnya pendapatan daerah yang pajak ataupun bukan pajak. Kira-kira seperti itu. Kalau itu semua ada peningkatan, berarti ya mungkin menurut saya otomatis negara kita mengalami peningkatan ekonomi. Nah, kalau misalnya tidak, nah itu tugas besar menurut saya untuk tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024 nanti. Kira-kira seperti itu. Dari segi pendidikan dan kebudayaan ini sangat penting ya, karena misalnya saja suatu negara itu bubar atau negara kita bubar, itu persoalan pendidikan, persoalan budaya itu harus tetap berlanjut. Contohnya itu di Hiroshima dan Nagasaki. Kita tahu bersama bahwa waktu itu hancur lebur kan dua kota itu. Nah, elit atau orang-orang penting waktu itu, mereka menanyakan hal yang utama, dan ternyata hal yang utama itu adalah mereka menanyakan berapakah guru-guru yang masih ada. Nah, berarti ini memberikan pelajaran pada semua masyarakat dunia bahwa pendidikan dan kebudayaan atau budaya satu daerah itu, satu kota, satu negara itu sangat penting untuk menunjang peningkatan atau berkembangnya suatu negara, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah negara kita kualitas pendidikannya atau kualitas budayanya itu sudah baik tidak? Budaya ini maksudnya adalah budaya lokal. Apakah sudah masuk ke dalam jiwa setiap pemuda atau masyarakat budaya di daerah itu atau tidak? Karena menurut saya budaya lokal itu sangat penting dan sangat fundamental. Jadi pemikiran saya adalah bila pemuda atau orang atau manusia itu dia berpendidikan dan berbudaya, maka satu negara itu pasti akan berkembang dengan baik. Seperti itu.
yakinlah. Tapi dua hal ini, yakni pendidikan dan kebudayaan, itu harus seiring sejalan. Menurut saya, kalau satu manusia itu hanya berpendidikan saja, tidak berbudaya, maka itu ibarat orang yang pintar, dalam tanda kutip berpendidikan, dia hanya bisa bekerja di depan meja, di depan pulpennya menulis dan berpikir seperti robot. Tapi ketika dia berpendidikan sekaligus berbudaya, maka dia akan berkarya, bekerja dan berkarya sesuai dengan kondisi situasi yang ada di sekitarnya atau di daerahnya. Itu menurut saya.